Nama aku Lucky, seorang mahasiswa pendidikan masyarakat semester 4. Akhir-akhir ini, hampir setiap hari aku selalu bangun pagi untuk mengerjakan tugas yang harus kuselesaikan. Setelah menyelesaikan tugas, sebagai calon pendidik di masyarakat, aku selalu memantau mengenai isu-isu yang menjadi permasalahan di masyarakat. Karena secara tidak langsung, semua itu menjadi PR yang harus aku bereskan. Saya tahu apa yang kamu pikirkan, Lucky. Kamu resah dengan bencana banjir yang terjadi di mana-mana. Jangan terlalu lama dalam kebingungan. Kamu mahasiswa pendidikan masyarakat. Boleh memikirkan hal-hal besar, tapi ingat, jangan melupakan hal-hal kecil. Kamu bisa mulai dari diri kamu sendiri, mulai dari sekarang. Ingat, hal-hal besar dimulai dari hal yang kecil. Tunggu. Kok bisa terbawa mimpi? Tapi benar juga kata orang tadi. Saya harus cari tahu tentang bagaimana cara mencegah banjir. Menurut Divya Saputro, tahun 1988 dalam Purwoko menyebutkan bahwa banjir adalah suatu kejadian berbahaya yang berlangsung pada lingkungan sekitar dengan mengenang sebagian lahan-lahan rendah dari sekitar sungai, sehingga mengakibatkan ketidakmampuan alur sungai untuk menampung serta mengalirkan air. Selain itu, menyebabkan terjadinya air yang meluap keluar dari alurnya, serta melampaui tanggul dan berdampak kepada daerah sekitar. Sedangkan dalam teorinya, Rahmat menyebutkan pada tahun 2006 bahwa mitigasi merupakan salah satu tahapan dengan tujuan untuk mengurangi berbagai hal mengenai dampak-dampak negatif dari terjadinya suatu bencana terkait dengan kehidupan. Mitigasi menurut Rahmat juga dapat diartikan sebagai suatu pengambilan keputusan dalam mengurangi dampak negatif yang akan menjadi suatu bahaya dalam terjadinya suatu bencana. Riyad Maji pada tahun 2010 menyebutkan bahwa dalam mitigasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu mitigasi secara fisik atau dapat disebut juga sebagai mitigasi struktural. Selanjutnya yaitu merupakan mitigasi non-fisik atau dapat disebut juga sebagai mitigasi non-struktural.
Dalam mitigasi struktural merupakan suatu tindakan yang telah dirancang secara fisik guna mengurangi berbagai dampak yang tidak diinginkan dalam hal suatu bencana. Sedangkan mitigasi non-struktural merupakan aktivitas atau kegiatan secara non-fisik yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi berbagai konsekuensi yang ditimbulkan atau dihasilkan dari suatu bencana. Menurut si Hombing, pada hakikatnya pendidikan masyarakat merupakan pendidikan yang dirancang, dilaksanakan, dinilai, dan dikembangkan oleh masyarakat. Kaitannya dengan pencegahan bencana alam banjir, pendidikan masyarakat harus senantiasa menciptakan sebuah kondisi masyarakat yang menerapkan pola-pola kehidupan yang baik, terutama menjaga daerah resapan air, menjaga supaya pohon tidak ditebang sembarangan, menjaga lingkungan selalu bersih, dan yang paling penting adalah tidak membuang sampah sembarangan. Ingat, bencana alam banjir terjadi karena perilaku yang tidak disiplin oleh masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, selain penting sekali memahami konsep mitigasi banjir, pendidikan masyarakat harus senantiasa menciptakan masyarakat-masyarakat yang gemar menjaga lingkungannya. Ingat, pemikiran besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Maka dari itu, supaya kita bisa terhindar dari banjir, maka dimulailah dari hal-hal yang terkecil. Oh, seperti itu. Saya sebagai mahasiswa pendidikan masyarakat harus memberi contoh meskipun dari hal terkecil. Kak, kok buang sampah sembarangan? Gak apa-apa, emang kenapa? Kan nanti ada petugas kebersihan, Kak. Nah, ini Kak, kalau semua orang membuang sampah pada tempatnya yang dibayar, semua orang pasti akan membuang sampah pada tempatnya. Akan tetapi, karena alamlah yang membayar kita dengan melindungi kita dari berbagai bencana, terutama bencana banjir. Jadi, mulailah dari hal-hal yang terkecil, dimulai dari diri kita, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu Kak. Jadi, marilah kita buang sampah pada tempatnya. Kita jaga alam, alam jaga kita.